kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, serta perlindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bunda semuanya, seperti biasa di hari Selasa, hari ini bunda akan memberikan mata pelajaran PPKN. Nah, diharapkan anak bunda semuanya untuk tetap semangat dan menyimak dengan baik materi pembelajaran yang bunda sampaikan hari ini. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak video pembelajarannya. Baik, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah tingkat persamaan dalam masyarakat. Dalam teori dan praktik politik demokrasi, masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat persamaan. Nah, sejumlah negara, baik yang menerapkan sistem politik demokratis maupun tidak, selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Nah, ada 5 ide terpisah atau kombinasi yang berkenaan dengan masalah tingkat persamaan di dalam masyarakat. Nah, apa sih yang kelima ide tersebut? Nah, yang pertama adalah persamaan politik. Nah, apa sih maksudnya persamaan politik ini? Nah, persamaan politik mencakup dua hal yang terpisah. Yang pertama adalah persamaan hak suara. Nah, setiap individu harus mempunyai akses mudah dan pantas ke tempat pemilihan. Setiap orang harus bebas menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga, setiap suara harus diberi nilai yang sama ketika diadakan perhitungan. Oke, itu yang tadi adalah persamaan hak suara. Yang kedua, yaitu persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah. Dengan persyaratan usia dan kualifikasi khusus yang berlaku tidak ditentukan oleh kekayaan. Itu yang persamaan politik ya, berarti ada dua. Persamaan hak suara, kemudian persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah. Oke, kemudian selanjutnya yaitu persamaan di depan hukum. Nah, persamaan di depan hukum ini maksudnya lebih adanya perlakuan dengan cara sama oleh sistem hukum resmi yang berlaku. Nah, fungsi utama hukum itu sendiri adalah untuk membentuk hukum-hukum umum yang diharapkan dapat diterima dan dipatuhi semua orang atau bersedia menerima segala konsekuensinya. Nah, hukum merupakan suatu kekuatan yang menyamaratakan semua anggota masyarakat dan ditetapkan secara adil. Jadi tanpa pandang bulu siapa orangnya, hukum itu harus menyamaratakan semua anggota masyarakat dan ditetapkan secara adil. Kemudian yaitu persamaan kesempatan. Sejauh mana setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosialnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tidak ada halangan untuk bekerja keras bagi setiap individu guna mencapai prestasi tertinggi. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kemudian persamaan ekonomi. Nah, setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang atau jasa dan untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Negara diharapkan mampu memberikan jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk nyata berjalannya sistem demokrasi. Kemudian yang terakhir yaitu persamaan sosial. Nah, tidak ada asosiasi publik atau asosiasi pribadi yang dapat menciptakan halangan buatan bagi kegiatan-kegiatan dalam asosiasi. Nah, persamaan sosial mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas di dalam masyarakat. Persamaan sosial dapat pula mencakup aspek-aspek persamaan kesempatan dalam hal sosial. Nah, jadi pada hakikatnya menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan bukan secara mutlak dipegang penguasa. Dalam hal ini, pemerintah. Di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat bebas untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan kritik yang bersifat membangun, memilih wakil-wakilnya, serta memilih kepala negaranya. Selanjutnya yaitu materinya tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Nah, pada pembahasan ini, menurut Ahmad Sanusi, 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu ada demokrasi yang berketuhanan yang maha
Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya ya, ini sudah sering kita bahas bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tersebut. Nah, dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada para wakil-wakil rakyat. Siapa sih wakil rakyat itu? Nah, wakil rakyat itu ada MPR. Nah, MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian kalau wakil rakyat di daerah itu ada DPRD. Selanjutnya, prinsip demokrasi di Indonesia yang keempat itu adalah demokrasi dengan rule of law. Nah, rule of law ini ada 4 makna penting. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat yaitu kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, serta kerusakan. Oke, nah yang kelima itu ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division atau separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan check and balance. Ini sudah sering kita bahas ya di kelas 10. Kemudian yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Oke, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Nah, ini juga sering kita bahas tentang HAM dan sudah sering mendengar sebelumnya ya. Kemudian ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Nah, di muka pengadilan yang merdeka itu, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Kemudian yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Ini juga otonomi daerah sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Kemudian yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Nah, artinya demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab
Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini sudah jelas ya, berkeadilan sosial. Jadi di sini maksudnya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi sebagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Jadi semuanya perlakuannya sama. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasis, antara lain sebagai berikut. Nah, ini bahasanya juga sudah sangat mudah dipahami. Yang pertama itu ada menjunjung tinggi persamaan. Sebelumnya barusan saja kita bahas. Kemudian ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, ini juga sudah paham ya. Membudayakan sikap bijak dan adil. Kemudian ada membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Kemudian terakhir yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Sekian materi dari Bunda, semoga anak Bunda paham tentang materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia ini. Jikalau ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.